dan hal ini sangat sering menjadi momok dan juga sangat sering menjadi target atau ancaman dari para peretas yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya cybersecurity. Kalau tadi dari segi operator dan juga prosesor datanya, ya. Nah, ini dari segi pemilik datanya nih. Jadi pemilik data di sini juga harus sadar juga akan pentingnya cybersecurity. Jadi misalnya contohnya tidak menampilkan data pribadi mereka di sosial media, tidak menampilkan data pribadi mereka mungkin di messenger mereka yang secara aktif gitu ya. Karena apa? Karena di sini nanti akan timbul potensi-potensi peretasan data pribadi mereka sendiri. Integrasi antar platform di sini tadi ya, interoperabilitas ya. Jadi ada beberapa sistem yang memang tidak kompatibel antar instansi. Walaupun sekarang sudah ada teknologi API gitu ya, tapi mungkin masih ada beberapa sistem pemerintah yang tidak kompatibel antar instansi. Jadi kedepannya nanti pemerintah ya dan juga instansi lain yang butuh untuk melakukan interoperabilitas dengan platform layanan yang ada di SPBE, ya mereka memang harus menerapkan standar-standar yang sesuai agar nantinya ya sistem-sistem tersebut bisa saling kompatibel antar instansi. Kemudian ada kendala dalam pengelolaan data lintas lembaga. Ya ini ya karena ada silo-silo masing-masing ya, dan juga masih ada ego sektoral mungkin ya di masing-masing paskan data dan juga informasi yang ada di masing-masing instansi ke instansi lain gitu. Nah, ini mungkin masih bisa menjadi tantangan untuk implementasi SPBE ke depan. Karena di SPBE semangat kita adalah untuk menyatukan. Ya. Dengan adanya satu platform bisa lebih transparan, bisa lebih akuntabel, bisa lebih efisien, efektif ya. Itu sesuai cita-citanya di awal. Kemudian budaya kerja, ada perubahan budaya kerja nih. Ya, ada resistensi terhadap perubahan teknologi dan juga ada kurangnya adopsi budaya kerja digital. Ya, ada yang masih seneng ini ya kalau rapat harus datang saya nggak bisa kalau rapat pakai Zoom ini. Nah, itu berarti tidak bisa mengadopsi budaya kerja digital. Masih ada resistensi terhadap perubahan teknologi. Jadi, dengan adanya teknologi yang tadinya layanan ini saya bisa kebagian hasilnya gitu dari sisa hasil usaha gitu, saya jadi kepotong nih, rantainya saya jadi kepotong gitu. Jadi saya harus resisten nih, saya nggak bisa nih ikut perubahan teknologi dari layanan SPBE yang ini gitu. Nah, inilah mindset seperti ini ya yang memang harus dirubah. Kalau memang mau berubah ke arah lebih baik, pastinya nantinya akan ada butuh sesuatu yang dipotong. Mungkin itu anggaran, mungkin itu birokrasi ya. Jadi budaya kerja itu memang niscaya akan berubah apabila kita ingin berubah ke implementasi secara elektronik. Itu pasti akan ada yang terpotong, birokrasi terpotong, efisiensi terjaga gitu ya. Anggaran ada yang terpotong, ini pasti akan ada yang berubah dari segi budaya kerja. Oleh karena itu, ya, ada strategi keberhasilan untuk implementasi SPBE. Ya, kemudian yang mana ini bisa didapatkan, bisa dicapai ya dari menggunakan peningkatan literasi digital tadi ya. Peningkatan literasi digital tidak hanya ke masyarakat saja ataupun ke penerima layanan publiknya saja, tapi juga ke penyelenggaranya. Yang tadi ya, pengembangan SDM untuk ASN. Ya, pengelola layanannya tadi. Lalu ada penguatan kebijakan. Nah, kalau ada yang nggak bisa dipotong birokrasinya, kalau ada yang nggak bisa diberikan pengertian dalamnya gitu. Nah, kuatkan kebijakannya. Secara tegas kuatkan di kebijakannya. Yang A ya memang harus A, yang B memang harus B. Nggak bisa yang A nantinya jadi AB, yang B jadi B, C gitu. Bisa. Kalau kebijakan itu sesuai hukum, dia kuat, secara legitimate, dia memang mengharuskan A itu A, B itu B, nah itu nantinya bisa meningkatkan keberhasilan implementasi SPBE.
Kemudian perkuat di kolaborasi lintas sektor. Kalau ini sudah jelas ya. SPBE itu menggabungkan semua menjadi satu. Bukan yang menggabungkan semua instansi jadi satu, tapi meningkatkan kolaborasi lintas sektor agar nantinya layanannya itu serasa menjadi layanan satu instansi atau satu pintu. Ya. Dan juga monitoring dan evaluasi berkala. Nah ini mungkin yang cukup rame ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya platform elektronik untuk pelayanan publik di masing-masing instansi gitu ya, entah itu mungkin web base misalnya berbasiskan web, ataupun juga mungkin ada yang berbasiskan mobile. Jadi rajin-rajinlah Bapak Ibu sekalian, misalnya yang menggunakan mobile gitu ya, ataupun aplikasinya bisa secara langsung di-download di Windows Store ataupun di Play Store gitu ya. Rajin-rajin kita melakukan evaluasi berkala atau monitoring nih tentang feedback masyarakat terhadap platform yang kita punya itu seperti apa sih, yang masyarakat rasakan pada saat digunakan itu seperti apa sih. Kalau kita lihat dari feedbacknya di evaluasinya, kita biasa sebut sebagai evaluasi gitu ya. Ya, ada yang contohnya nih, aplikasi nggak guna nih di jam ini yang serba online, ketika butuh data diri sendiri, waktunya mepet dibutuhkan, dia pengennya, dia butuh data diri, dia butuh mungkin surat apa gitu ya, dan itu seharusnya bisa di request langsung dari aplikasi tersebut, tapi ini malah harus ke lokasi apa dulu nih untuk verifikasi QR code-nya. Tuh, jadi ini disinyalir pada saat mereka melakukan konfirmasi untuk akses login, istilahnya mereka sign in. Untuk melakukan verifikasi data, mereka tetap harus datang ke kantor pelayanan tersebut gitu. Jadi harus datang ke kantornya juga untuk melakukan verifikasi QR code. Baru setelah mereka datang ke kantornya, mereka bisa mengakses aplikasi tersebut secara langsung gitu. Jadi otomatis sudah diverifikasi tuh pada saat mereka sign in. Nah, ini beberapa pengguna layanan ya, dalam hal ini masyarakat ya, citizen, ini cukup kesel nih, karena buat apa namanya layanan secara digital tapi tetap harus datang lagi ke kantor pelayanannya itu untuk melakukan verifikasi kode QR. Padahal mungkin bisa untuk verifikasi data, mungkin bisa melakukan metode lain lah, seperti misalnya foto wajah ataupun ya konfirmasi ini ya, biasanya ya kalau ini ya platform-platform yang biasa itu konfirmasi tanggal lahir, konfirmasi nama ibu kandung dan lain-lain, yang mungkin datanya sudah terregistrasi di kantor tersebut. Nah, itu harusnya bisa dilakukan dengan cara-cara alternatif. Nih di bawahnya juga, ini arahnya kemana sih? Digitalisasi layanan online, tapi pas daftar dan validasi pertama tetap harus scan barcode petugas yang ada di kantor layanannya. Sama aja dong, tetap ke kantor-kantor juga nih. Online dari mana nih? Gitu. Digitalisasinya sangat menyusahkan. Sedih di Indonesia masih kayak gini sistemnya. Nah, itu tadi, ini adalah beberapa feedback ya, unek-unek yang dimiliki oleh, yang disampaikan dari masyarakat ke suatu platform yang sudah dirilis oleh salah satu instansi pemerintah. Jadi ya, hal seperti ini bisa menjadi acuan evaluasi kita secara berkala. Saya tidak bisa sebut ini instansi mana, tetapi ya mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan mungkin ya. Jadi sebagai cerminan saja, sebagai feedback untuk kedepannya kita bisa lebih baik ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya untuk secara global mereka tidak mempunyai indeks SPBE masing-masing untuk secara global ya. Yang ada indeks SPBE ya mungkin mereka punya ya, ukurannya indeks mereka masing-masing, tapi mungkin namanya tidak SPBE. Tetapi di sini penerapan arsitektur layanan pemerintah berbasis elektronik ya, yang dimiliki oleh masing-masing negara
ya, secara baik ini akan berdampak pada peningkatan nilai e-Government Development Index. Nah, jadi biasanya digunakan sebagai indeks untuk SPBE untuk negara-negara secara global itu ya ada di e-Government, Government Development Index. Ya, jadi di sini ada top 5 secara global. Yang pertama ini ada di Denmark, sudah secara rutin mereka menduduki peringkat pertama ya. Kemudian ada Estonia, ya, yang mana di tahun 2022 mereka di ranking 8, tahun 2024 mereka naik jadi ranking 2. Wah, hebat ya. Kemudian di Singapura ya, Singapura ini untuk Asia memang sangat baik ya untuk indeks penerapan e-government-nya. Di 2022 mereka ranking 12, tapi di 2024 mereka ranking ketiga. Ya, berhasil menggeser Korea. Nah, untuk Korea, Republic of Korea atau Korea Selatan yang terkenal sama K-pop-nya, 2022 mereka di peringkat 3, di 2024 mereka peringkat 4. Turun satu peringkat, tapi masih sangat baik ya. Kemudian Iceland di 2022 mereka ranking 5, di 2024 mereka tetap di peringkat kelima. Nah, untuk Indonesia di sini dari e-Government Development Index-nya yang ada ya, di Asia kita lihat dari Asia deh ya. Di Asia ini yang menempati ranking tinggi adalah Singapura ya, diikuti oleh Korea, diikuti oleh Arab Saudi, dan sedangkan untuk kita tuh masih kalah sama mana ya, sama Thailand dan juga Malaysia. Tapi inilah beti lah. Indonesia ini ada di peringkat 64 ya tahun 2024. Di mana tahun 2022 mereka ya, Indonesia ini sebenarnya ada di peringkat 77 ya. Di peringkat 2024 kita naik ke peringkat 64. Ini sangat bagus sekali ya. Dan kita harapkan nantinya ke depannya Indonesia masih akan bisa terus-menerus berimprovisasi ya, berimprove lah ke depannya agar indeks e-government development-nya bisa semakin lebih baik. Nah, ini tergantung juga dari indeks SPBE masing-masing ini nih. Kita bilang provinsi deh ya, di provinsi masing-masing. Jadi semakin baik kita bisa melayani publik ya, dan juga semua sektor yang ada, lini sektor yang ada ya, dari segi layanan pemerintah basis aktornya, maka kita bisa menyumbangkan nilai indeks e-government yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Dan di sini masa depan ya untuk penerapan SPBE ya, akan adanya nantinya penggunaan artificial intelligence ya, ataupun AI ataupun kecerdasan artifisial untuk analisis data dan juga pengambilan keputusan bagi para pimpinan daerah maupun pusat. Kemudian ada blockchain ya untuk transparansi serta keamanan. Jadi nantinya setiap transaksi ya, setiap delegasi dokumen di dalamnya bisa jadi nantinya akan menggunakan teknologi blockchain ya. Kemudian ada Internet of Things ya, IoT tadi sudah saya jelaskan, yang mana nantinya mungkin bisa jadi berbasis sensor nih untuk pelayanannya ya. Yang tadi yang contoh lampu itu ya, lampu PJU nantinya tidak hanya menggunakan sensor malam gelap ataupun terang, tetapi mungkin menggunakan ya sensor lain mungkin ya. Kesimpulannya di sini Bapak Ibu sekalian ya, SPBE ini memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik melalui integrasi teknologi. Nah, kerangka kerja SPBE ini yang mana meliputi kebijakan, proses bisnis, infrastruktur, aplikasi, data, dan keamanan ini digunakan untuk mendukung layanan pemerintah yang terintegrasi. Manfaat implementasi SPBE ini yang tepat dan baik dapat mempercepat administrasi ya, pemerintahan ya, mengurangi biaya operasional, meningkatkan daya saing, dan meminimalisasi korupsi ya, karena dari akuntabilitas dan transparansinya tadi ya. Beberapa tantangan implementasi SPBE meliputi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan siber, dan integrasi antar platform, serta teknologi utama yang akan membantu implementasi SPBE ini untuk sekarang dan beberapa waktu ke depan adalah cloud computing, big data, kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence, dan IoT untuk mendukung digitalisasi pemerintahan yang lebih modern dan inklusif ke depan. Dan di sini perlu
Saya sampaikan sekali lagi, ke depannya memang kita harapkan ya sesuai enterprise arsitektur dari pemerintah Indonesia itu sendiri ya, layanan yang ada di SPB ini nantinya sifatnya harus inklusif, yang mana kita tidak bisa meninggalkan satu layanan nantinya akan secara konvensional di situ. Ya, layanan publik ada yang dilakukan secara konvensional. Ya tidak bisa seperti itu ya. Jadi layanan ini harus bersifat modern dan inklusif, menyeluruh. Semuanya tercakup dalam satu layanan digital, satu layanan secara elektronik nantinya. Biar nggak silo-silo ya, di mana nantinya setiap instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bisa saling berintegrasi dari segi teknologi, dari segi kebijakan, ataupun dari segi tata kelola nantinya, agar layanan SPBE yang kita miliki di pemerintahan Indonesia ini bisa digunakan sepenuhnya ya, seoptimal-optimalnya untuk kebaikan baik itu publik, rakyat ya, segi bisnis ya, dari segi pengusaha ya, dari segi kita juga ya sebagai employee ya, sebagai ASN ya dari aparatur pemerintah ya, dan juga dari segi keterhubungan kita dengan negara lain lah. Itu sudah masa depan, keinginan luhurnya seperti itulah ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.